Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang nested loop atau perulangan bersarang. Perulangan bersarang adalah perulangan di dalam suatu perulangan. Perhatikan dari flowchart berikut ini. Kalau kita perhatikan dalam flowchart berikut ini, kita memiliki suatu loop. Di dalam loop ini terdapat loop yang lain. Loop ini disebut dengan loop inner loop atau in loop yang ada di dalam. Sedangkan loop yang berikut ini adalah loop yang di luar atau outer loop. Ini contoh flowchart yang lain, terdapat suatu loop di dalam suatu loop. Nah, di dalam ini adalah inner loop, sedangkan yang luar ini outer loop. Ini yang disebut dengan perulangan bersarang. Ini mengindikasikan bahwa setiap satu I, dia harus menyelesaikan sekian J dalam loop yang di dalamnya tersebut. Misalkan ketika I itu 1 sampai 5 dan J itu 1 sampai 4, maka setiap I dia akan menyelesaikan sebanyak 4 DC tersebut. Ketika 4 ini sudah selesai, dia akan ke loop ke I yang kedua. Begitu seterusnya. Ini contoh ekspresi di dalam nested loop. While expression, ini adalah while di dalam while, ini statement di dalam inner loop, kemudian ini statement di dalam outer loop. Demikian juga untuk yang for. Ilustrasi dari penggunaan nested loop adalah sebagai berikut. Diminta untuk membuat suatu program dengan output sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Output terdiri dari 5 baris dan 5 kolom. 6 kolom, maaf. Artinya, ada 2 buah perulangan, yaitu apa? Perulangan yang pertama adalah menyatakan baris antara 1 hingga 5. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. Sedangkan perulangan yang kedua adalah perulangan dalam kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap satu baris, dia harus mengulang sebanyak 6 kolom untuk mengisikan di kolom-kolomnya. Nah, data yang dicetak pada setiap baris dalam kasus ini adalah sama, sehingga setelah mencetak data pada setiap baris, maka pindah ke baris berikutnya. Kalau di sini kita perhatikan bahwa outer loop kita adalah setiap baris dia harus mengulang sebanyak 6. Artinya inner loop adalah pada kolom dalam kasus ini. Ini inner loop. Outer loopnya adalah baris. Misalkan outernya I, innernya C. Artinya setiap I, dia harus mengulang sebanyak C sebanyak 6. Ini perhatikan. Ketika I sama dengan 1, maka C-nya harus diulang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika ini sudah selesai, maka pindah ke baris berikutnya, I yang kedua. Ketika I yang kedua, maka C juga harus berulang 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan seterusnya. Sehingga kita bisa membuat suatu flowchart-nya menjadi seperti ini. Tar, for I 1 hingga ke 5. Di dalam setiap I, ulang C sebanyak 6. Nah, setiap C ini harus dicetak. Cetak C. Ketika C sudah selesai sampai 6, maka beralih ke baris berikutnya, yaitu masuk ke loop ke I. Ini saya kasih keterangan cetak kosong untuk baris berikutnya. Kemudian kita masuk ke loop I. Nah, begitu seterusnya hingga 5 selesai, kemudian terakhir. Implementasinya adalah sebagai berikut. Ini sudah kita jelaskan di slide sebelumnya. Flowchart-nya juga sama seperti slide sebelumnya. Ini implementasi dalam bentuk for. For I in rank 5. Ingin mencetak 1 hingga 5.
Di dalam for I, maka masuk for C. Ini sebagai inner loop, karena dia berada di dalam for C. For I, maaf. For C di dalam for I. For C in ring 6. Print C plus 1. N sama dengan print C plus 1. Kenapa C plus 1? Karena di dalam range, indeks akan mulai dari 0. Sehingga saya memerlukan C plus 1 untuk memulai dari 1. N sama dengan, ini perintah untuk menuliskan pada kolom berikutnya. Kemudian print kosong seperti ini untuk berpindah ke baris berikutnya. Anda bisa mencoba yang lain, misalkan dengan tidak memberikan perintah print ini, atau tidak memberikan perintah N sama dengan. Silakan dicoba hasilnya seperti apa. Sehingga ketika program ini saya jalankan, maka akan menghasilkan hasil output seperti ini. Looping for dapat juga dibuat ke dalam looping while. Ini contoh dari looping while dari kasus ini. Flowchart-nya adalah sebagai berikut. Kita perlu inisiasi, I sama dengan 1. Ketika I masih kurang dari sama dengan 5, masuk ke C sama dengan 1. Ketika C kurang dari sama dengan 6, maka print C. Print C, kemudian ini sebagai iterasinya, C sama dengan C plus 1. Seterusnya. Nah, implementasi di dalam while adalah seperti ini. I sama dengan 1, while I kurang dari sama dengan 5, C sama dengan 1, while ini adalah dalam looping while di dalam looping while. Print C ini sama seperti penjelasan yang tadi, ini juga sama, ini I sama dengan I plus 1. Bedakan posisinya C dan I. C plus 1 iterasi dalam while C, dengan I adalah iterasi di while I. Ini sebagai statement di dalam while I, ini statement di dalam while C. Ketika ini saya run, maka menghasilkan output sebagai berikut. Contoh kedua. Diminta untuk output program, output sebagai berikut. 1, 1, 2, 1, 2, 3, dan seterusnya hingga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perhatikan, tampilan output di samping ini adalah terdiri dari 6 baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 6 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perulangan pertama menyatakan baris dari indeks 1 hingga 6. Perulangan kedua menyatakan kolom dengan indeks yang berubah-ubah. Ya. Perhatikan bahwa baris pertama mencetak 1, baris kedua mencetak 1, 2, baris ketiga 1, 2, 3, dan seterusnya. Artinya bahwa indeks kolom bergerak dari 1 hingga nilai baris itu. Misal, pada baris ketiga, indeks kolom bergerak dari 1 hingga 3. Kemudian cetak kolom. Setelah mencetak data pada setiap baris, maka pindah ke baris berikutnya. Kasus ini juga menggunakan nested loop atau peluang bersalang, di mana outer loop-nya adalah I, menunjukkan baris. Inner loop-nya adalah misalkan C, menunjukkan jumlah kolom. Perhatikan, di sini ilustrasinya. Jika I sama dengan 1, nilai C-nya adalah 1. I sama dengan 2, C-nya 1, 2. Pada baris berikutnya, I-nya sama dengan 3, C-nya 1, 2, 3. Tadi sudah dijelaskan bahwa indeks kolom bergerak dari 1 hingga nilai baris saat itu. Berarti ini 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Sehingga batas C itu mengikut indeks ke I. Sehingga dapat kita buat dalam loop adalah sebagai berikut. Start for I 1 hingga 6. J-nya adalah mulai dari 1 hingga I, mengikut indeks I. Kemudian baru cetak C, cetak kosong untuk baris berikutnya, dan loop-nya. Sehingga setiap I, dia akan mencetak sebanyak C 1 hingga I. Perhatikan ilustrasi tadi. Implementasinya adalah sebagai berikut. Ini dalam loop for I in range 6, karena tadi berdiri 6.
for C in range 0 hingga I plus 1, ini print C plus 1, print. Indeks E mulai dari hingga I plus 1. Kenapa di sini 0 ini I plus 1? Di sini C plus 1. Karena pada range ini mulai dari 0 hingga 5. Sedangkan kita mainkan 1 hingga 6. Kemudian ini 0 hingga I plus 1. 0 hingga 6 hingga C. Ketika range 6, ini akan menghasilkan nilai 0, 1 hingga 5. Di sini mulai 0 hingga I yang terakhir adalah hingga sampai 5 tentunya. Di sini kita perlu menambahkan 1 hingga supaya sampai 6. Di sini C plus 1 kenapa? Karena kita mulai dari 0 di range C-nya. Ini keterangan sama dengan slide sebelumnya, juga keterangan sama pada slide sebelumnya. Demikian juga kita bisa mengubahnya dalam bentuk while. Dalam bentuk seperti ini. Ketika run akan menghasilkan bentuk segitiga seperti ini. Demikian penjelasan tentang nested loop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.